pertama ketika pasien misalnya taruhlah ada keluhan di lambung, kita boleh itu meruqyah dengan cara isyarat, di baik ditempel ataupun diisyaratkan ya beberapa jarak sambil baca ayat-ayat ruqyah seperti itu. Terus dalam teknik ruqyah juga dikenal namanya teknik sapuan. Misalnya di pundak, pasien terasa berat badan, kayak ada ngegendong. Nah kita baca ayat-ayat ruqyah. Baca, habis itu kita sapu. Dan diutamakan memakai tangan kanan. Kedua-duanya boleh. Yang nggak boleh hanya tangan kiri. Itu kanan sama dua-duanya ini boleh. Atau kanan aja. Yang nggak boleh itu kiri. Ya dalam pengobatan kita tetap mendahulukan bagian kanan sesuai anjuran Nabi. Terus dalam ruqyah juga kita ada teknik tontok atau tepuk. Jadi ketiga teknik itu pernah Nabi lakukan, baik isyarat, baik usapan atau sapuan ataupun tepuk. Dan yang terakhir itu sentuhan. Nabi juga pernah meruqyah sahabatnya itu dengan satu sentuhan. Biasanya itu yang disentuh sama Nabi itu bagian jantung. Dan ketika Nabi mendoakan sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang minta doa sama Nabi, kadang Nabi menyentuh tangan Nabi itu menyentuh dadanya sebelah kanan. Bagi rata-rata kalau kita lihat para ulama sekarang itu kalau ngedoain itu begitu juga dalam pengobatan boleh kita menggunakan sentuhan, terutama di bagian kepala yang menjadi sentral ketika kita menghadapi kasus-kasus kerasukan, itu pegang atau pundak atau pinggang atau totok atau pijit seperti itu teknik-teknik zahir. Empat hal itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana urutannya ketika kita ingin meruqyah? Apa dulu teknik yang harus kita lakukan? Ini juga merupakan sesuatu yang penting. Yang pertama sekali, sebelum kita meruqyah seseorang, kita harus tahu dulu keluhan pasiennya apa, biar kita nggak meraba-raba. Ya, misalnya ada orang minta diobatin, keluhannya apa Pak? Kepala saya sering pusing. Selain itu apa? Perut sering sakit, mual. Nah, itu dua titik itu udah menjadi analisis kita dalam pengobatan itu. Apa yang harus kita lakukan di kepala ataupun di lambung. Berbeda ketika kita tanya, kenapa mau diruqyah? Apa keluhannya? Oh, saya nggak ada keluhan. Cuman pengen tahu aja diruqyah seperti apa. Nah, itu tanpa sentuhan kita bacain aja ayat-ayat. Biasanya fasenya itu 15 sampai 30 menit untuk menunjukkan di badan seseorang itu ada gangguan atau tidak. Kita baca secara urutan. Ini bacaan. Setelah selesai kurang lebih 15 sampai 30 menit baru kita suruh buka mata dan kita tanya, ada yang dirasa apa? Jadi kan dia bilang, iya tadi tiba-tiba ke pinggang saya terasa panas gitu. Nah kita boleh mengulangi lagi dengan sentuhan di pinggang, kita pegang pinggangnya, bacain seperti itu. Ya, paham ya? Itu ketika kita menghadapi pasien yang secara personal. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau misalkan bukan mahram, Mbak. Apa? Bukan mahram. Bukan mahram. Iya. Ketika pasien kita itu wanita, yang secara otomatis bukan mahramnya kita, dan dia kesulitan untuk mencari peruqyah wanita. Nah, darurat kita boleh mengobatinya tanpa menyentuh kulit secara langsung. Jadi ulama itu membolehkan
kita memberikan pengobatan kepada mereka yang bukan mahram, tanpa sentuhan dan tanpa, ya kita harus hindari hal-hal yang tercela. Kita boleh menyentuh di tempat-tempat yang memang tidak menimbulkan fitnah. Dan yang terpenting adalah wanita tadi harus didampingi mahram. Nah, kalau kasusnya ini Pak, oh wanitanya itu datang bulan gimana Pak? Datang bulan. Ya. Kalau datang bulan kita dengarkan ayat-ayat ruqyah nggak apa-apa. Tetapi ketika dia misalnya memiliki gangguan-gangguan gaib, itu akan sulit untuk dituntaskan pada saat itu. Kalau dia mendengarkan ayat Quran nggak jadi masalah. Tapi kalau dia misalnya tiba-tiba kerasukan ini segala macam, kita hanya bisa bantu apa yang kita bisa aja, tapi untuk menuntaskan itu nggak bisa dalam keadaan datang bulan. Makanya kita ketika udah ada gejala seperti itu, kita tawari untuk ketika bersih dari datang bulan, baru kita lanjutkan. Terus ruqyah apakah memang khusus kepada pengobatan-pengobatan yang sifatnya non medis? Tidak sebenarnya. Ruqyah di zaman Nabi itu bukan untuk mengobati gangguan jin. Ruqyah di zaman Nabi itu lebih dikenal sebagai satu metode pengobatan anti racun. Racun hewan berbisa, baik ular, kalajengking, ataupun hal-hal yang mengandung racun, itu ruqyah obat. Dan itu tokcer di zaman Nabi. Maka ruqyah itu terkenal di zaman Nabi sebagai salah satu bentuk anti racun. Walaupun ada beberapa kasus yang memang berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib. Nabi bacakan beberapa ayat seperti surah Yunus, Al-Fatihah, ayat kursi, sambil mengusap dan berucap, ukhruj ya syaitan, ukhruj, keluar kamu. Ya paham ya. Ada lagi yang mau ditanya seputar teknik deteksi awalnya Pak? Nanti dulu komisi. Tentang keempat teknik tadi ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalnya pasien ada gangguan dari pendengaran, ada kadang suka mendengung, kadang suka ada bisikan, itu teknik totoknya dari mana? Totoknya itu dari jalur bawah sini, bawah telinga. Sentuh aja ini, karena ini akan lari ke gendang telinga yang dalam. Atau bisa juga ditutup. Bacain. Kalau itu bersumber dari setan, gangguan itu, insya Allah akan sehat. Kalau dari setan. Makanya sebelum kita ngobatin, kita harus pasien ini kita cek konsultasi. Misalnya dia nggak bisa mendengar dari usia berapa, pada dicek ke medis apa enggak. Dan akhirnya kita bisa mendiagnosa dan menyembuhkan. Itu penting, konsultasi itu penting. Dan memberikan sugesti atau pemahaman kepada pasien terhadap penyakit yang diderita itu penting. Terus yang selanjutnya, tempat-tempat makhluk di dalam tubuh kita. Yang pertama, ketika seseorang kerasukan. Kerasukan itu tentu si makhluk ini menguasai motorik dan juga otak besar. Makanya pendeteksian pertama kita kepada seseorang yang kita ruqyah
adalah di bagian kepala. Ini nanti bisa dipraktekin. Ada satu orang nggak yang mau maju ke depan? Lu lihat aja biar tahu. Ada ke sana. Jadi kalau nanti ketika mengadakan ruqyah masal, kita lihat apa namanya, para peserta itu dalam 10 menit pertama. Jadi yang pertama itu biarkan dulu peruqyah itu membacakan ayat-ayatnya kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Kalau di antara peserta itu ada yang langsung bereaksi, misalnya taruhlah mual, itu kita langsung bisa terjun, langsung totok di bagian tungkuk dan juga ginjal di sebelah kanan. Tapi totoknya harus berirama ya, jangan buru-buru, tapi jadi apa namanya, Stabil. ininya stabil, jedaknya itu harus sama. Iya. Terus dirusuk juga ditotok. Ketika makin menjadi, kita hantam terus saja. Atau boleh juga dengan pijitan di dua pundak pijitan. Kalau dia muntah udah keluar, dia kembali tenang, baru hilang totoknya itu, biar dilanjutkan lagi dia mendengarkan ayat-ayat Quran. Nah, untuk kasus yang dia tidak ada reaksi sama sekali, antara 5 sampai 10 menit lah. Biasanya antara ya maksimal itu 10 menit. Untuk mendeteksi seseorang itu ada gangguan makhluk atau tidak, yang pertama itu tangan kanan ente itu ditaruh menutup kedua mata. Iya, simpan. Makanya tiap peserta itu sebelum kita adakan ruqyah, diharapkan mereka itu pejamkan mata untuk menghadirkan kehusyuan dan fokus dia terhadap ayat. Sebab kalau melek itu kadang dia nggak fokus. Maka kita anjurkan untuk selalu pejamkan mata sampai prosesi ruqyah selesai. Ya. Jadi ketika masuk 10 menit pertama orang ini diam aja, kita pengen tahu apakah ada makhluk apa enggak di badannya. Yang pertama kita lakukan itu menutup mata dan tungkuk. Iya. Tungkuk ini. Sebelah kiri itu tungkuk. Tuh. Balik lagi. Iya. Jadi ini harus ngeplak. Ini motoriknya. Ini pendeteksian motorik dan ini pendeteksian otak besar. Gitu ya. Jangan sampai nutup hidung. Gelagap. Jadi mata, jadi nutupin mata. Taruh. Nah, setiap kita menaruh tangan kita ke tubuh pasien, jangan lupa diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sekali, 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita menaruh tangan kita itu, jangan terlalu tegang, megang itu kencang gitu, atau neken. Jadi hanya sentuhan aja. Sentuhan. Tanda pertama seseorang ada gangguan makhluk adalah adanya pergerakan di kepala secara spontan. Jadi ketika kita pegang begini, berapa nggak lama ada yang agak ke atas, gini, tanpa kita yang gerakin. Iya, tiba-tiba ke atas atau nyamping, geser gitu. Nah itu udah tanda pertama kalau makhluknya itu ada di seputaran kepala. Kalau kita udah yakin adanya makhluk di kepalanya dia, kita langsung lepas. Beralih ke belakang, kita taruh tangan kita nih di pundaknya dia dan tutup telinga dengan jari-jari yang menempel. Nah, ini susah-susah gampang loh, harus praktek. Jadi agak susah-susah gampang, harus Pernah nyobain. Iya. Jadi ininya begini tuh. Bukan gini. Tapi ujung-ujung tulang. Ayo cobain. Beneran. Susah gampang. Iya. Paling pas Pegang. pas naruh ke pundak. Dan posisi tangan kita itu menumpang di pundaknya. Jadi kita taruh aja gini. Jangan ditahan, taruh aja.
yang kita naruh, baru kita taruh ini. Nah ini gunanya untuk apa? Mengetahui jalur motoriknya dia. Biasanya umumnya kalau dia ada makhluknya, dia akan ke belakang ini. Atau goyang-goyang. Jadi yang jelas ada pergerakan di luar kontrol si peserta tanpa kita gerakin. Ya. Jadi ada 3 teknik dalam pengobatan ruqyah. Yang pertama adalah pendeteksian. Jadi pendeteksian bukan berarti ente harus menguasai ilmu gaib. Coba saya deteksi. Oh ini ada nih. Nggak harus seperti itu. Kita zohir aja, mana zohir dari tanda-tanda yang dikeluarkan oleh peserta itu. Itu pendeteksian kita itu. Terus yang kedua, kalau kita sudah pendeteksian dan kita yakinin di badannya ini ada gangguan dari makhluk gaib, yang kedua mencari di mana ikatan itu berada. Kita lihat kan udah bergerak nih, ini bergerak, ini juga bergerak. Teknik yang kedua adalah untuk mencari di mana posisi dia berada. Nah itu bisa dilihat dari keluhan. Kalau keluhannya itu dia sering pundak terasa berat, itu pasti di sekitar belikat. Kita bisa totok. Pencet. Pencetnya juga sama ujung. Bukan begini. Iya, bukan begini. Tapi ujung. Nah, ketika kita totok tep, tiba-tiba peserta gerak begini, berarti di sini ada ikatan. Kita tandain, berarti di belikat. Terus tempat yang kedua adalah ginjal, kanan ataupun kiri. Posisi ginjal itu tulang belakang, rusuk terakhir. Ini ada di bawah tusuk terakhir itu kita pencet sampai tulang belakang. Ini kan tulang belakang sampingnya. Reaksinya juga sama, ada pergerakan dia enggak yang menunjukkan rasa sakit. Kalau ada pergerakan itu menunjukkan di sini ada ikatan. Nah, kalau ada ikatan di sini berarti dia sampai tembus kepada lambungnya dia. Tembus ke lambung. Kita tes ini. Kalau ini ada, cek yang kiri. Kiri juga ada, berarti ikatannya pasti melingkar. Terus tempat yang ketiga adalah apa namanya? Kalau ini ya, pinggang ya. Iya pinggang ya. Kalau ini pinggul ya. Ini pinggang. Jadi ini tulang belakang, pas samping tulang belakang. Kita pencet. Nah, berapa lama pencetannya? Kurang lebih 5 sampai 10 detik. Ada respon apa enggak? Kalau sampai 10 detik nggak ada respon, berarti kosong, di situ nggak ada ikatan. Ini juga sama. Kita pencet misalnya 5 sampai 10 detik nggak ada respon, berarti nggak ada. Ya. Jadi titiknya 1, ginjal 2, 3. Nah, kalau memang di sini tidak ada semua, aman-aman aja, baru kita beralih ke depan. Nah, di depan ini pertama yang harus kita totok untuk pendeteksian adalah ulu hati. Di sini ada tulang yang agak empuk. Paling ujung dada. Paling ujung dada. Dia ininya tuh begini tuh. Ini rusuk terakhir. Nah, di tengah-tengah. Iya. Kalau ketika dipencet pelan aja, nggak usah kencang ini, karena ada tulang empuk di sini. Kita pelan, dia ada respon. Nah, itu ikatan. Atau boleh dikata 80% sarangnya itu ada di situ. Ketika ada reaksi seperti itu, kita naikin 1 jari dari ulu hati. Ya. Jadi bisa menggunakan 2 jari ini. Yang pertama kita jari tengah, begitu ada reaksi kita naikin 1 jari. Tep, udah masuknya ke tulang. Kalau makin hebat sakitnya, berarti di sini pasti penuh dengan ikatan. Makanya ketika dipencet asal begini, dia pasti sakit. Tapi kalau dari ulu hati 1 jari dia nggak ngerasa sakit, bahkan makin hilang ke sini, berarti ikatannya cuma 1. Seperti itu. Nah, ini untuk pendeteksian makhluk yang ada di bagian atas dari pusar ke atas. Nah, untuk
pendeteksian yang di bawah, kadang makhluk juga tinggalnya itu ada di gempolan, ada di paha ataupun di betis. Itu pun sama, tekniknya teknik pijitan untuk mengetahui keberadaan makhluk. Yang terakhir, setelah kita mendiagnosa, setelah kita mengetahui posisi makhluk itu di mana, baru eksekusi. Iya. Gimana cara eksekusi? Nah, titik-titik yang dia merasa sakit kita pencet. Tapi pencetnya jangan pakai dendam ya. Keluar ke dendam. Jangan. Jadi kita pencet sambil kita baca ayat-ayat yang kita hafal. Nah, pencetan itu ada dua teknik. Yang pertama, kita tetap mencet tanpa kita lepas. Yang kedua, lepas tekan. Kayak orang mijit. Teknik yang kedua dia yang sangat menyakitkan bagi makhluk. Kadang di situ kita melakukan teknik itu untuk membuat jeraknya dia. Misalnya teknik tekanan ini dia masih tetap bertahan, masih kuat. Nah, baru teknik kedua, pijitan gini. Ini yang paling menyakitkan buat dia. Baru kita baca dengan ayat-ayat. Kayak digebukin Kayak digebukin. Waduh, baru kita hantam semua. Gimana makhluk itu keluar dan muntahannya itu keluar. Bisa dengan tadi pencetan atau sapuan terus. Baca ayat, sapu, atau kita dengerin langsung. Jadi teknik eksekusi itu kita betul-betul ngehantamnya dia, baik dengan teknik pijitan atau dengan teknik-teknik bacaan-bacaan Quran. Jadi ketika nanti melakukan pengobatan massal misalnya, itu yang diperhatikan yang pertama 10 menit pertama. Kalau nggak ada reaksi, nah kita baru memainkan teknik tadi, pendeteksian dulu. Tapi kalau dia langsung bereaksi, langsung eksekusi itu. Bisa totok, bisa pukul. Sambil kita cari, dia kan bereaksi nih. Reaksinya dia ada di mana? Kita pencet. Mana yang dia terasa sakit? Pas ketika dipencet dia, waduh sakit, berarti ada di sini. Dan biasanya makhluk-makhluk itu punya ciri khas sendiri. Mereka yang ada di sekitar belikat ini kebanyakan jin kebon. Ya, ente pergi rekreasi, pulang ada yang ngikutin, biasanya tempat tinggalnya itu di bagian belikat. Ente main ke gunung, ada yang ngikutin, biasanya tanda pertama itu berat atau mual. Nah, ente bisa minta tolong siapa untuk ngusap sebenarnya. Baca Al-Fatihah, selesai usap. Baca Al-Fatihah sampai kita benar-benar merasa lebih rileks lagi atau hilang gejala-gejala kita. Terus yang kedua itu yang namanya khodam. Ini biasanya orang-orang yang suka punya amalan, punya ilmu diisi. Itu biasanya makhluk-makhluk khodam adanya di ginjal. Nah, ketika ada peserta dipencet ginjalnya disakit, kita udah bisa curiga itu dulu punya amalan apa atau punya guru di mana, pernah belajar di mana. Dan terakhir di pinggang. Pinggang itu kaitannya dengan santet, guna-guna, teluh, ataupun jin nasab. Jin nasab itu kadang di pinggang, kadang dia ada di ginjal. Dua. Seperti itu. Jadi kalau di pinggang itu rasa sakit dipencet, apalagi di pinggul juga dipencet sakit, itu 80% akibat bisa iri dengki, penyakit ain ataupun kiriman ataupun santet. Seperti itu. Iya. Cara bener ini gimana? Itu tadi baca Quran, terus sampai dipukul-pukul, dipencet atau ditepuk-tepuk begini. Seperti itu. Dan ada satu kuncian teknik terakhir ketika kita punya pasien yang ngamuk sampai 4-5 orang dipegangin masih nggak kuat juga, nah, baru kita keluarin pusaka kita, sediain pulpen, taruh pulpen itu di antara ibu jari dan telunjuk kaki kanan ataupun kiri, taruh aja di jari kaki, habis itu pencet semuanya. Nah, biasanya adu-aduan atau dia akan kehilangan kekuatannya dia, sehingga mudah kita kuasai.
Terus bagi mereka yang memang punya ilmu-ilmu maung, ilmu-ilmu macan, Seru itu. itu kelemahannya itu dirusuk, Masuk dada. tusuk dada sama ini sampai bawah ketiak. Misalnya kesurupan, kita baca kesurupan maung gitu, itu ente hajar aja rusuk sampai bawah ketiak, pasti sujud main ente tuh, takut dia. Geli. Enak bener terbiji. Oh. Ya. Coba dites. Itu bahasa teknik totokannya bahasa tepatnya di antara rusuk. Nah, notoknya itu di antara dua rusuk kan begini nih. Nah, ini tengah-tengah. Di antara dua rusuk. Jadi bukan di tulang rusuknya. Ya, antara dua tulang rusuknya. Ini juga sama. Ini kan rusuk tulangnya. Nah, tengah-tengahnya itu. Bukan di atas tulangnya, bukan. Di tengah-tengah. Pas itu. Karena dia ngumpetnya biasanya tuh di situ. Posisi jarinya bos. Takutnya ada yang mencok gitu. Posisi jari harus lurus. Jangan begini atau jangan begini. Ada juga yang begini nih. Jadi nggak jangan, tapi lurus. Ya seperti itu. Kalau teknik pukul, ya ente jangan pukul begini, tapi membal. Jangan gini, jangan. Membal. Pukul seperti itu. Ya paham semua ya. Insya Allah. Langsung praktek satu orang. Kalau bisa sih di rumah latihan untuk kekuatan ini sebenarnya. Udah. Gimana cara ngelatihnya? Kalau dulu Didi itu aneh suruh nancepin di pasir, di ember atau di tempat itu, hantem lagi. Oh, sih. Jadi ketika kita nonton ini nggak belok begini, ada kekuatan. Banyak cara sih, nggak mesti pakai pasir, tembok juga nggak apa-apa, bisa pelan-pelan. Atau pohon pisang, diomelin tetangga. Kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas teknik-teknik dasar. Yang penting ketika di meruqyah itu, kalau mau belajar itu jangan nanganin sendiri. Ya. Atau ketika kita ada orang konsultasi minta diobatin sama kita, dia cerita tentang kasus-kasus yang berat, lebih bagus ente tolak atau ente serahkan kepada orang yang lebih ahli, karena resikonya itu besar. Karena kita berhadapan sama makhluk yang kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat kita, dan dia penuh dendam, baik makhluknya, jinnya ataupun orang yang mintanya. Ketika kita berhadapan dengan kasus santet, paham semua ya? Benar ya, yakin mau dalamin ruqyah? Insya Allah. Insya Allah ya. Yang penting itu ruqyah itu modalnya atau senjata itu bacaan Quran sama tauhid. Tauhid ente harus kuat. Saya kalau ente nggak punya tauhid yang kuat, terombang ambing ya. Karena tipuan mereka itu jauh lebih besar. Kalau kita berhadapan sama kopral, kalau jin yang kita hadapi jenderal misalnya, karena jin itu memiliki tingkatan masing-masing.
Dan kalau mau praktek, kalau bisa jangan lebih dari 5 orang. Tim ente soalnya 10. Siapin 2 khusus untuk baca. Gantian, karena ini banyak ini ayatnya. Yang bagus baca secara ini Teten, ente sama ente itu bagus. Kalau ente masih kurang lantang, kurang yakin. Ada satu Ente lagi Ustaz, bagus sebenarnya. Kang Dudu Kang Dudu. Nggak hadir dia. Jakarta Ustaz. Hah? Di Jakarta. Oh iya, nah itu Dudu itu betul. Dia cocoknya bagian baca aja itu, ente bagian prakteknya. Betul. Mungkin Mesir tempurnya aja dah. Karena di bagian teknisnya kurang ini dia kurang paham. Ya. Dia bagusnya baca. Tapi itu juga lambat laun harus belajar, minimal separuhan lah sama Dudu. Janjian misalnya yang baca Al-Fatihah saya, ayat kursi saya gitu. Atau surah-surah pendek terakhir saya. Selebihnya Dudu. Itu bisa dibikin program sekali aja. Terus ada minta videonya biar nanti kita evaluasi. Dan itu juga mungkin bisa jadi bahan pertanyaan buat ente semua. Kasus ini kok diobatin kayak gini, dibaca ini kok susah gitu. Kalau ente udah hafal semuanya, baru ente kasih tahu kuncinya. Ayat ini gunanya untuk ini, ayat ini gunanya untuk ini. Tapi ente harus hafal dulu. Jadi ini nggak mesti kita baca berurutan nanti ketika kita menghadapi satu kasus. Ini kan berurutan nih dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Kalau nanti enggak, begitu nanti dapat kasus agak sedikit kesulitan, langsung turunin ayat-ayat untuk membuka ikatan-ikatan atau menghancurkan benteng-benteng. Ayatnya apa hasibtum, ayatnya itu lau anzalna, lihat situasi. Atau wa auhayna ila Musa, itu ayat-ayat untuk pendobrak kekuatan-kekuatan makhluk yang ada di badan. Ada ayat-ayat untuk mengaktifkan misalnya. Kalau memang dia, ya karena kita berhadapan dengan jin yang pasif jauh lebih susah dibanding jin yang aktif. Kalau aktif itu lebih gampang kita kalahkan dibanding yang pasif. Yang pasif itu cuman rong aja begini, nggak ngapa-ngapain, begini doang. Itu agak susah itu. Karena biasanya kasusnya udah cukup lama. Yang kedua, kalau dia punya ilmu, dia udah cukup lama juga ada di badannya. Kalau dia jin nasab juga sama. Biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi dia udah punya banyak benteng di badan. Paham semua ya? Ada pertanyaan lagi seputar rupiah? Terus sementara waktu. Kenapa? Misalkan pasien itu perempuan, Jangan dipegang. Jangan, kalau nenek-nenek nggak apa-apa. Kalau nenek-nenek Bagian nonton nih. ya berebut nanti. Aneh aja nih. Waduh, repot. Kalau via perantara Itu gimana? isyarat. Atau menggunakan Iya. alat gitu. Kalau misalkan Ada juga menggunakan tongkat dari kayu. Tapi tetap di tempat-tempat tertentu nggak boleh, tetap tempat-tempat vital itu nggak boleh. Isyarah aja. Ada juga kalau misalnya ada beberapa teknik peruqyah, mazhab peruqyah itu pakai kayu. Misalnya begini, kepalanya sakit, sering keluar di kepala, taruh kayu di kepala, dibaca itu ayat ruqyah. Ada juga kayak gitu. Kalau ini Mbak, kan barusan Abah menjelaskan beberapa ayat untuk beberapa kejadian. Itu kira-kira apakah misalkan kalau diauratkan dalam satu kali dudukan, dalam satu kali duduk dan dikuasai, itu kira-kira boleh atau tidak atau gimana? Dikuasai, Iya. nggak perlu dikuasai. Kalau kita amalkan dalam satu kali duduk gitu.
diamalin. Iya, ayat itu aja gitu. Jadi begini, Diriadohin. Diriadohin gitu lah. ya diriado itu juga bisa, nggak apa-apa seperti yang dibaca. Cuman yang terpenting adalah ayat-ayat ruqyah itu kita baca dengan baik dan benar. Yang kedua, kita tahu artinya. Yang ketiga, kita paham tentang ayat. Itu auratnya itu di situ. Ente baca apa ribuan kali tapi ente nggak tahu artinya dan nggak tahu maknanya, sama aja. Ruhnya ayat itu ada di situ. Jadi ente pelafatannya betul, ente tahu paham artinya dan juga maknanya, sehingga mudah ente untuk mengamalkan itu. Contohnya ketika kita baca tentang Al-Baqarah 102, itu banyak bercerita di dalamnya tentang yufarriqu bainal mar'i wa zauji, memutus hubungan suami istri. Bisa juga permusuhan antar adik sama kakak, permusuhan kawan, dan pokoknya bersifat permusuhan yang diawali dengan adanya malaikat Harut dan Marut. Jadi ente harus benar-benar paham, sehingga ketika ente baca, pikiran ente kepada ayat itu artinya. Ente baca lau anzalna hadzal Quran juga sama, betapa Allah yang Maha Agung menurunkan Quran itu untuk kita semua, untuk hudal linnas. Bahkan gunung pun jadi lebur itu karena apa ya? Karena keagungan Quran tadi, sampai sujud dia nggak menerima amanah yang agung itu. Hanya manusia yang menerima amanah. Jadi pemahaman itu sebenarnya penting. Jadi kita baca dan kita coba amalkan. Bukan menitik beratkan ke kuantitas ya, tapi kualitas gitu. Kualitas. Makanya hampir semua unsur ajaran Islam itu terkena ketiga segi atau segmen. Yang pertama lisan, akal, dan hati. Semua itu. Kalau ada perhatian, sholat harus ada ketiga unsur itu. Kalau ente pengen dipandang sholat ente sempurna sama Allah, lisannya, makanya nggak boleh baca Fatihah ini nggak mingkem, ini mingkem dalam hati, batal itu sholat itu. Minimal qomat kamil, atau kita baca cuman kita doang yang dengar.